Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Wiwi Tribegati Soab dengan NIM 19651092 dari kelas 7D Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Informasi Akuntansi Penuh yang terdapat dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Pertama yaitu konsep. Untuk memahami konsep yang benar mengenai akuntansi informasi penuh, pertama kali diuraikan definisi akuntansi penuh atau full accounting information, karena full accounting information seringkali dianggap sama dengan full cost dan full costing. Maka untuk memperoleh konsep yang jelas mengenai informasi akuntansi penuh, berikut ini diuraikan beda pengertian antara full accounting information, full cost, dan full costing. Pertama, full accounting information, yaitu seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan atau total biaya. Informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi, yaitu berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi, atau perusahaan sebagai keseluruhan. Unsur informasi akuntansi penuh. Yang pertama, full asset, yaitu informasi berupa seluruh aktiva. Kedua, full revenues, yaitu informasi berupa seluruh pendapatan yang diperoleh. Ketiga, ada full cost, yaitu informasi berupa seluruh biaya yang dikorbankan. Yang kedua, ada full cost, yaitu total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasinya adalah produk, maka full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan, yaitu full costing atau variable atau juga ABC, activity based costing. Yang ketiga ada full costing. Full costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya variabel maupun tetap. Berikut tabel penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan variable costing. Pertama ada biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead variabel dan juga tetap menghasilkan harga pokok produksi, ditambah lagi dengan biaya non produksi, yaitu ada biaya administrasi dan umum dan juga biaya pemasaran, menghasilkan total harga pokok produksi. Yang keempat, variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang hanya membebankan biaya produk yang variabel saja. Berikut tabel penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan variable costing, yaitu ada biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja variabel ditambah biaya overhead variabel menghasilkan harga pokok produksi. Lalu yang kelima ada activity based costing, merupakan metode penentuan harga pokok produk yang mengukur seluruh sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk. Bisa dilihat di situ ada produk, lalu aktivitas atau pengelolaan aktivitas merupakan pengelolaan terhadap aktivitas value added dan non value added dalam menghasilkan cost objektif dengan mengkonsumsi sumber daya. Lalu ada sumber daya. Sumber daya yang akan dinominalkan yaitu biaya, merupakan ukuran sumber daya yang dikonsumsi untuk melaksanakan aktivitas dalam menghasilkan cost objek yaitu produk atau jasa. Unsur biaya dalam pendekatan full costing, variable costing atau ABC, activity based costing. Tujuan dari metode biaya konvensional yaitu menghitung nilai persediaan, sedangkan biaya berdasarkan aktivitas yaitu menghitung HPP. Kedua lingkup, metode biaya konvensional yaitu tahap produksi, sedangkan biaya berdasarkan aktivitas yaitu tahap desain, tahap produksi, dan tahap dukung logistik. Ketiga ada fokus, metode biaya konvensional yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu biaya berdasarkan aktivitas yaitu ada biaya overhead pabrik. Periode metode biaya konvensional yaitu periode akuntansi, sedangkan berdasarkan aktivitas yaitu daur hidup produk. Dan terakhir, teknologi informasi yang digunakan metode biaya konvensional adalah metode manual, sedangkan biaya berdasarkan aktivitas yaitu komputer dan telekomunikasi.
Lalu ada manfaat informasi akuntansi penuh. Yang pertama, pelaporan keuangan. Kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba. Ketiga, jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Dan keempat, penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Kelima, penentuan harga jual normal. Keenam, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, penyusunan program. Rekayasa informasi akuntansi penuh. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Kedua, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Dan yang ketiga, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Oke, itu tadi penjelasan materi dari saya tentang konsep informasi akuntansi penuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga dapat dimengerti penjelasan dari saya. Jika ada kritik dan saran, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.